Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita masih tetap bisa beribadah walaupun suasananya masih tetap belum berubah, tapi saya percaya Tuhan kuasanya tidak berubah untuk setiap kita. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dengan satu judul adalah Hidup dalam Kasih. Akan berbicara dengan apa adalah hidup di dalam kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12, mari kita buka Alkitab kita. Jadi judulnya adalah Hidup di dalam Kasih. Kita buka sama-sama Alkitab kita, 1 Yohanes yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ya, oke. Kalau sudah, saya akan baca untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi hari ini kita ingin belajar hidup di dalam kasih. Nah, mengapa kita harus hidup dalam kasih? Itu pertanyaannya kan? Mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Nah, ada beberapa alasan yang secara khusus saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Yang pertama adalah Allah adalah kasih. Di ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa sebab Allah adalah kasih. Dan ini 2 kali diulangi di dalam pasal yang keempat ini. Di dalam ayat yang ke-16 juga dikatakan Allah adalah kasih. Jadi, kasih itu bukan sifat Allah saja, tetapi kasih itu adalah Allah sendiri. Kan dikatakan Allah adalah kasih. Jadi, kasih adalah Allah itu sendiri. Saya sebagai gembala, kerinduan saya yang terbesar adalah bagaimana membawa setiap orang, setiap jemaat itu jadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau menjadi serupa dengan Kristus, berarti menjadi serupa kasih. Karena Allah adalah kasih. Serupa Kristus berarti serupa kasih. Menjadi pribadi kasih. Pribadi Allah adalah pribadi kasih. Kita, Alkitab berkata, lahir dari Allah yang adalah kasih. Kita baca tadi, kita lahir dari Allah. Allah yang adalah kasih. Jadi, sesuai dengan visi gereja ini, jemaat yang mengenal, mengalami Tuhan, bertumbuh, diberkati dan memberkati.
Kita mengenal Allah yang adalah kasih. Kita mengalami Tuhan yang adalah kasih. Nah, kita juga harus bertumbuh. Waktu kita lahir dari Allah, kita mulai dari bayi rohani. Tapi kemudian kita harus bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu kerinduan saya yang terbesar. Bagaimana membawa setiap orang itu bukan hanya meraih pencapaian terbesar di dunia, bukan hanya sekedar dia mengalami hidup yang diberkati, mengalami mujizat Tuhan, tapi panggilan terutama atas setiap orang yang diselamatkan adalah mereka dipulihkan kembali seperti pada waktu mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mereka dipulihkan kembali, mereka menjadi serupa dengan Allah. Dibicara tentang serupa dengan Allah berarti serupa kasih. Karena itu hari ini saya ingin mengajar. Yang pertama, mengapa kita harus hidup dalam kasih? Karena Allah adalah kasih. Dan kita harus bertumbuh menjadi serupa dengan Allah yang adalah kasih. Kemudian yang kedua adalah supaya kenapa kita harus hidup dalam kasih? Supaya Allah tetap dalam kita. Kalau Bapak Ibu sudah perhatikan ayat 12 tadi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Perhatikan, saya mau Bapak Ibu sudah tangkap. Jika kita saling, Allah tetap di dalam kita. Berarti bisa Allah nggak di dalam kita? Ya kalau ayat ini bilang bisa dong. Waktu apa? Waktu kita tidak mengasihi. Karena pribadi Allah adalah pribadi kasih. Dia masuk di dalam kehidupan. Tapi dia nggak mungkin tinggal di dalam kehidupan. Nggak mengasihi. Sangat, sangat bertentangan dengan Allah yang adalah kasih itu sendiri. Jadi dia tidak bisa tinggal dalam satu kehidupan yang tidak mengasihi. Alkitab bilang, kita saling mengasihi. Allah tetap dalam. Saya percaya semua kita ingin Allah tetap di dalam. Saya berapa kali mendengar kesaksian-kesaksian waktu orang dibawa ke neraka. Ternyata dari beberapa orang. Dan saya kaget, ada banyak di sana orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi ada di neraka karena satu alasan. Kepahitan. Jadi ternyata kalau kita tidak membereskan kepahitan kita, itu bisa membawa kita ke neraka. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup dalam kasih? Karena tanpa kasih tidak berarti. Yang ketiga, tanpa kasih tidak berarti. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 3 Alkitab berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing kosong. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Jadi kalau tadi kita sangat berpengetahuan ya. Kalau sekarang punya banyak karunia, bernubuat. Aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang pertama kita punya pengetahuan jasmani. Yang kedua kita punya karunia-karunia rohani. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Saudara, ciri khas orang yang mengasihi adalah memberi, membagi. Mengasihi berarti memberi, membagi. Tapi ternyata kita bisa membagikan segala sesuatu tanpa kasih loh. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku. Wow. Nggak ada yang bisa mengalahkan kasih. Kasih yang terbesar adalah ketika kita mau berikan hidup kita untuk orang lain. Mati untuk orang lain. Itu adalah kasih yang. Tapi Alkitab berkata bahkan menyerahkan tubuh bakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit, tidak ada faedahnya. Saya minta tolong yang merah taruh di sini.
ada di atas. Jadi Alkitab bilang, semuanya gak ada faedah kalau kita tidak kasih. Punya pengetahuan jasmani, bergerak dalam karunia-karunia roh, bahkan memberi. Sudah pemberian terbesar. Apa pemberian? Kita memberi. Bahkan kita sudah memberi sekalipun. Tapi kalau kita tidak memberi, kalau kita bilang, tidak ada arti, itu kosong. Dasar dari semua yang Yesus lakukan di dunia adalah kasih. Dari Yohanes 3 ayat 16 kita bisa belajar itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga kemudian Yesus datang ke dunia. Jadi apapun yang Yesus lakukan di dunia, tanpa kasih, ada artinya. Jadi apa yang mendasari Yesus lakukan semua yang ada di dunia adalah kasih. Dia berkhotbah, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengajar. Semua dia lakukan karena kasih. Kamera. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 2 sampai 4. Kita lihat di sini. Jemaat yang luar biasa. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jeripayamu, maupun ketekunan. Hati yang sangat tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi mereka enggak sembarangan. Uji dulu kalau hamba Tuhanmu berbicara. Ini jemaat yang luar biasa. Mereka pastikan bahwa ini bukan hamba Tuhan sembarangan. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar menderita. Wow, luar biasa. Jemaat yang mengalami penderitaan tapi tetap sabar. Oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ujian apa lagi yang kurang Bapak Ibu Saudara? Sangat tekun, sangat rajin, sangat setia, sabar menderita, tidak kompromi. Mereka memastikan hamba Tuhan yang berbicara bukan seorang pendusta. Betul-betul mereka sangat menjaga kebenaran. Mereka sangat aktif. Mereka bekerja keras, kalau Alkitab bilang di sini, jeripayah. Jadi kalau jeripayah artinya mereka bukan sekedar bekerja, sangat sungguh-sungguh. Ayat 4 bilang begini, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu, kurang apa yang mereka lakukan? Tapi kenapa tetap dicela oleh Yesus? Cuma satu, karena ternyata pelayanan mereka, pengabdian mereka kepada kebenaran, pengamalan mereka kepada kebenaran, tidak atas dasar kasih. Mereka melakukan semuanya itu, tapi tidak punya kasih lagi di dalam hidup mereka. Dan Alkitab bilang, Tuhan mencela. Bahkan di ayat 5 itu lebih tajam lagi. Bertobatlah, sebab telah dalam engkau jatuh. Jadi bayangkan, tidak punya kasih mula-mula, Tuhan bilang, kamu sudah jatuh sangat dalam. Kau telah jatuh, bertobat. Makanya, apa artinya saya berkhotbah kalau saya nggak punya kasih? Apa artinya saya berikan hidup saya untuk Bapak Ibu Saudara kalau saya nggak melakukan dengan kasih? Apa artinya saya beri perpuluhan, memberi persembahan, kasih makan orang miskin. Saya bekerja keras di dalam pelayanan. Saya nggak kompromi, hidup dalam kekudusan. Tetapi saya nggak punya kasih. Tuhan mencela. Tuhan bilang, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Jadi,
Apa yang saya inginkan dari setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah saya ini? Hiduplah di dalam kasih. Sia-sia seperti canang yang gemerincing kalau tanpa kasih. Tidak ada faedahnya walaupun kita menyerahkan diri kita untuk dibakar. Kalau tidak ada kasih. Kemudian yang keempat, Alkitab berbicara ternyata kasih adalah dasar. Atau saya bisa bilang kasih itu adalah fondasi. Efesus pasal 3 ayat 17 berkata, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Jadi supaya Kristus bisa diam di dalam kita, kita beriman. Tetapi kemudian, dan kamu berakar, serta berdasar di dalam kasih. Kita berakar artinya kita tertanam, kemudian dasar, fondasi di dalam kasih. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini menggunakan kata, sehingga hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Hidup kita didasarkan oleh kasih. Sama seperti sebuah bangunan kalau dia mau dibangun, fondasinya apa? Fondasi cakar ayam, apapun fondasinya. Mau dari semen, batu, pasir campurannya, baja, apapun. Itu fondasi untuk membuat bangunan kuat. Nah, di dalam kekristenan, di dalam iman kita kepada Tuhan, Alkitab bilang, kita harus dibangun dengan dasar, dengan fondasi kasih. Jadi semua harus dimulai setelah kita iman kepada Tuhan. Semua harus dimulai dalam pertumbuhan rohani kita dengan kasih. Karena itu yang kelima, syarat pertumbuhan rohani. Mengapa kita harus hidup dalam kasih? Karena itu adalah syarat pertumbuhan rohani. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita tidak akan bisa bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia kalau kita nggak dalam kasih. Tapi pastor, saya sekarang bisa berkhotbah loh. Tapi pastor, saya sekarang berdoa orang sakit bisa sembuh loh. Tapi pastor, saya sekarang dapat penglihatan-penglihatan loh. Tapi pastor, saya suka menyampaikan nubuatan loh. Saya dapat mimpi-mimpi dari Tuhan dan tepat sekali, gak pernah salah. Banyak hal yang dalam tanda kutip, kelihatan pelayanan kita bertumbuh. Ya, dalam satu hal saja. Tapi Alkitab bilang di sini bertumbuh di dalam segala hal loh. Bukan dalam segala satu hal. Saya semakin rohani loh, pastor. Saya semakin mengerti firman Tuhan loh. Ya, bagus. Saya semakin soleh, pastor. Saya semakin sabar orangnya. Saya semakin baik, pastor. Ya, bagus. Semua itu pertemuan-pertemuan rohani. Tapi belum dalam segala hal. Kalau mau dalam segala hal, supaya kita bisa serupa dengan Kristus yang adalah kepala, dasarnya, Alkitab bilang, harus di dalam kasih. Jadi bertumbuh saja di dalam kemampuan pelayanan, skill pelayanan, kapasitas pelayanan, bertumbuh dalam pengurapan, bertumbuh dalam pewahyuan-pewahyuan firman, bertumbuh bahkan dalam karakter loh. Dalam karakter-karakter. Tapi itu belum cukup. Alkitab bilang harus bertumbuh dalam segala hal kalau mau jadi serupa Kristus. Harus di dalam kasih. Kemudian yang keenam, supaya gereja bisa dibangun. Gereja yang saya maksudkan ini bukan pribadi, tapi orang-orang, banyak orang, tubuh Kristus. Jadi kalau saya bilang sekarang misalnya Hope, supaya Hope ini bisa dibangun. Efesus 4 ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh. Jadi ini tubuh Kristus, seluruh tubuh. Yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi gereja hanya bisa dibangun dalam kasih.
Supaya lebih jelas kita lihat Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita tahu tubuh Kristus ya, anggota-anggotanya ada yang mata, kalau di dalam Paulus menjelaskan di jemaat di Korintus, ada yang mata, banyak. Ada yang jadi tangan, jadi kaki, jadi telinga, banyak anggota tubuh itu. Jadi kita, tubuh Kristus itu, gereja itu digambarkan seperti tubuh dengan anggota-anggota tubuh yang ada. Nah, anggota-anggota tubuh ini bisa jadi satu seperti tubuh manusia ini kalau ada kasih. Jadi kasih pengikat yang mempersatukan, kemudian pengikat yang menyempurnakan. Kenapa? Karena setiap kita berbeda. Setiap kita punya masalah berbeda, punya kelebihan berbeda, punya kekurangan berbeda. Punya karakter yang berbeda-beda. Nah, kalau kita tidak mengenakan kasih, kita nggak bisa bersatu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Indonesia kan yang mempersatukan adalah Pancasila. Kalau enggak, kita dari berbagai golongan, ras, agama. Kita dari berbagai suku. Sulit untuk kita bersatu. Tapi dengan Pancasila, kita bisa bersatu. Nah, kalau orang percaya, kalau gereja, tubuh Kristus, kita hanya bisa dipersatukan kalau kita punya kasih. Karena kita punya tingkat pertumbuhan rohani yang berbeda-beda. Karena kita punya pengalaman-pengalaman rohani, pewahyuan rohani, pengetahuan rohani yang berbeda. Tingkat pertumbuhan rohani yang berbeda. Termasuk kita punya talenta, bakat, kemampuan yang berbeda-beda. Kita punya pencapaian-pencapaian yang berbeda-beda di dalam kehidupan dunia kerja, dunia bisnis kita. Kita punya status ekonomi, status sosial yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa bersatu? Kalau kita bilang, kasih yang mempersatukan. Tolong balik lagi ayat tadi. Kasih yang mempersatukan. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang menyempurnakan? Kita rindu mencapai gereja sempurna. Apa yang bisa menyempurnakan gereja? Kasih Bapak Ibu. Kasih menyempurnakan, kalau kita baca tadi, yang menyempurnakan semuanya. Itu kasih. Nah sekarang kita temukan di sini juga, yang menyempurnakan itu kasih. Yang minus-minusnya kita akan disempurnakan oleh kasih. Jadi waktu kita punya kasih, yang minus-minus orang lain itu bisa jadi plus. Waktu kita punya kasih, waktu kita lihat kekurangan, kegagalan orang lain, itu tidak akan memecah belah kita. Tidak akan keluar penghakiman. Tidak akan keluar kritik. Tidak akan keluar sinisme. Bahkan tidak akan membuat kita jadi pesimis atas orang lain. Kalau apa? Kalau kita punya kasih. Jadi kasih yang membuat nilai 1 itu bisa jadi 10 sempurna. Kasih yang mempunyai kita cuma punya nilai 2 bisa jadi 10 sempurna. Kasih yang kita hanya punya nilai 3 bisa jadi 10 sempurna. Jadi berapapun nilai kita akan menjadi sempurna kalau kasih. Nilai karakter kita, nilai pelayanan kita, apapun akan menjadi sempurna kalau ada plus kasih. Makanya kenapa saya bahas ini, hidup di dalam kasih. Karena kita ingin menjadi gereja sempurna. Puji Tuhan kalau kita bisa jadi gereja yang besar. Puji Tuhan kalau kita bisa menjadi gereja yang kaya. Puji Tuhan kalau kita bisa menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa Tuhan bergerak dalam supranatural. Puji Tuhan kalau kita bisa pergi ke kota-kota, kita pergi ke bangsa-bangsa. Puji Tuhan kalau raja-raja lahir dari gereja ini. Raja bisnis, ekonomi, keuangan, pendidikan, olahraga,
dunia seni, raja di dalam pemerintahan politik. Puji Tuhan. Tetapi lebih dari semuanya itu adalah ketika kita bisa menjadi sempurna seperti Kristus. Itu jauh lebih besar. Tadi kita belajar, apa artinya kita kasih makan banyak orang? Menolong orang miskin, apa artinya? Loh pastor, bukankah itu mengasihi? Tapi Alkitab bilang ternyata orang bisa melakukan itu tanpa kasih loh. Menyerahkan dirinya untuk dibakar tanpa kasih loh. Tadi sabar menderita loh. Bisa tanpa kasih loh. Berjerih payah. Tapi bisa tanpa kasih. Sudah pergi, penginjilan, saudara tidur sampai jauh malam. Karena saudara harus melayani banyak orang. Pelayanan pelepasan dulu kita pelayanan sampai jam 2, jam 3 subuh. Kita pergi ke ujung-ujung Jabodetabek ini. Kita pergi sampai di ujung gang, jalan kaki, lewatin becek dan semua. Kita lewati semua itu. Tapi apa artinya kalau kita nggak punya kasih? Kita pernah melayani di gubuk-gubuk. Gubuk yang terbuat dari kardus, yang sekelilingnya sampah, karena itu adalah tempat pemulung. Kita lakukan itu. Kepada orang yang dianggap paling rendah, kita lakukan. Bahkan kita pernah dicaci maki. Saya pernah dimarahin oleh salah satu orang tua dari anak dari jemaat yang kami layani. Hampir mau dipukul. Karena dia kaget, dia lihat bahwa dia jauh lebih besar dari saya. Akhirnya dia malu sendiri. Sudah di depan saya dia bilang, mana gembalanya? Sudah di depan saya. Dia kaget waktu dia lihat gembalanya masih kecil banget. Sampai sekarang juga masih kecil sih. Gak gede-gede juga ya. Dia kaget. Dan waktu itu umur saya baru 20 berapa gitu ya. 29, 30 mungkin. Jadi masih baby face. Sekarang aja baby face ya. Masih imut-imut. Dia kaget. Hah? Kok gembalanya anak kecil ya? Jadi akhirnya saya nggak ngomong apa-apa, dia pergi. Dia malu sendiri. Saya pernah ngalami itu. Tapi kalau tidak punya kasih, sia-sia. Yang 7, terakhir. Alasannya kenapa kita harus hidup di dalam kasih adalah karena kasih adalah yang terbesar dan kekal. Sekali lagi, kasih adalah yang terbesar dan kekal. Kita lihat itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Artinya dia kekal. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Jadi karunia-karunia rohani kita itu akan berakhir loh. Bahasa roh akan berhenti. Jadi kita sampai di surga kita nggak bahasa roh lagi loh. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan bilang, aduh malu saya kalau ibadat bahasa roh, doa bahasa roh. Nanti aja kalau saya udah di surga. Kan ini bahasa roh, bahasa surga. Jadi nanti di surga. Salah Bapak Ibu Saudara. Bahasa roh akan berhenti. Karena kita sudah di surga, kita nggak bahasa roh lagi. Di dunia inilah bahasa roh itu harus digunakan. Pertama karena bahasa roh itu cuma Allah yang tahu. Iblis nggak tahu. Jadi itu salah satu tujuannya bahasa roh. Supaya iblis nggak tahu apa yang kita sedang doakan. Nah kalau kita udah di surga, iblis sudah dihukum. Nggak perlu tahu lagi. Iblis nggak ngapain. Mau iblis mau tahu pun sudah nggak peduli. Dan kita kalau sudah di surga, ngapain kita bicara bahasa rahasia lagi dengan Allah? Kita ketemu muka dengan muka, nggak ada rahasia lagi antara kita dengan Allah. Jadi bahasa roh itu digunakan waktu kita di dunia. Jangan nanti sudah di surga Bapak Ibu Saudara. Bahasa roh ini akan berhenti, pengetahuan akan berhenti, akan lenyap. Tetapi Alkitab bilang, kasih tidak berkesudahan. Sampai di surga. Kenapa? Karena saya jelaskan di awal tadi, kasih itu pribadi. Allah adalah kasih. Jadi itu pribadi. Jadi waktu kita sampai di surga, kita adalah pribadi kasih. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih.
Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Selama ini kita pikir, wow, luar biasa ya, iman yang paling dahsyat. Iman sebesar biji sesawi saja bisa memundurkan gunung. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus bilang, apakah aku mendapati iman di dunia ini? Nah, orang pikir yang terbesar adalah iman. Iman adalah segalanya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi tidak. Alkitab bilang yang paling besar justru kasih. Kita punya iman untuk memindahkan gunung. Kita punya iman untuk melakukan perkara-perkara supranatural, spektakuler dan semuanya. Tapi itu masih kalah dengan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus hidup dalam kasih? Karena yang terbesar adalah kasih. Dan kasih itu perlu bertumbuh. Filipi 1 ayat 9-11. Kasih itu perlu bertumbuh. Ini yang didoakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah, makin bertambah, makin bertumbuh. Dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian. Saudara, pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian seringkali hanya menjadikan kita ekstrim, radikal, sinis, kemudian kejam, menghakimi, menjas orang lain, menjadikan kita legalis. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan firman, tapi nggak punya kasih. Di sini dikatakan melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Terus, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat. Jadi, waktu kita bertumbuh di dalam kasih, itu akan membuat kita bisa membedakan mana yang baik sampai kita menjadi tidak bercacat. Kasihlah. Jadi kalau kita nggak bertumbuh dalam kasih, kita nggak akan menjadi gereja Tuhan yang tidak bercacat. Ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Waktu kita bertumbuh dalam kasih, maka kita juga akan bertumbuh dalam mengeluarkan buah-buah kebenaran. Jadi kasih itu perlu bertumbuh. Contoh adalah Rasul Yohanes. Jadi saya ingin menjelaskan pada Bapak Ibu Saudara seperti ini. Banyak orang berkata, waduh pastor, saya orangnya seperti ini. Apakah saya bisa pastor? Bisa. Itu proses. Ini enggak dalam sekejap, dalam semalam, atau sudah ada puasa 40 hari, 40 malam, kemudian langsung seperti itu. Itu butuh waktu, itu butuh proses. Yang pasti kita harus bertumbuh dalam kasih. Rasul Yohanes itu bertumbuh dari anak guru menjadi rasul kasih. Anak guru ini petir, anak kilat, anak geluduk, geledek, anak geladak gitu ya. Petir, anak petir. Markus 3 ayat 17. Kita lihat di sini, dia disebutkan apa? Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Ini Rasul Yohanes. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Ini bukan anak guru Soekarno Putra loh. Guru, anak petir, anak kilat. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Sebutan mereka itu mewakili sifat mereka. Jadi ini orang yang kejam, orang yang sadis. Orang yang tidak kompromi. Nah, begitu mereka kenal Tuhan, betul-betul mereka nggak kompromi. Mereka hidup dalam kebenaran. Sangat tegas sekali. Jadi bagaimana orang yang seperti anak guru ini, kita pikir Rasul Yohanes, Rasul kasih itu, wow, dia orangnya memang kalem, lemah lembut. Ternyata tidak. Sebelumnya, dia anak guru. Contohnya, bahwa kehidupannya seperti itu. Dalam Lukas 9 ayat 49.
Suatu saat Yohanes lihat ada orang-orang melayani, mengusir setan. Dia bilang begini, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Bayangkan, dia nggak kompromi. Dia ngelihat, loh, enak aja pakai nama Yesus. Kamu bukan anggota gereja kami. Kami bukan kelompok kami. Nggak boleh. Dia larang, dia bilang, kamu nggak ikut kami. Nggak ikut Yesus. Sekarang kamu ngusir setan demi nama Yesus. Lalu mereka cegah. Yohanes marah. Jadi kita lihat, ini orang sangat ekstrim. Kemudian ayat 51 sampai 54, ini kejam. Jadi waktu Yesus mau ke Yerusalem, ini ceritanya ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Dari Galilea dia mau ke Yerusalem. Nah, waktu dia mau ke Yerusalem, dia kirim dulu utusannya. Dan mereka harus melewati satu daerah, mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria. Jadi antara Galilea yang di sebelah utara, pergi ke Yudea yang di sebelah selatan, mereka harus melewati daerah di tengahnya namanya daerah Samaria. Nah, orang Samaria ini adalah orang yang kompromi. Mereka menyembah Tuhan, tapi juga mereka campuran di situ. Orang Israel tapi sudah campuran di situ. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu daerah orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus karena perjalanannya menuju Yerusalem. Jadi memang ada kebencian, ada permusuhan antara orang Samaria dengan orang Yerusalem. Orang Yerusalem menganggap rendah orang Samaria ini. Nah, ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes, Boanerges ini anak guru, melihat hal itu mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Jadi saudara lihat, sangat sadis, sangat kejam. Kelihatannya nggak kompromi. Mereka nggak kenal siapa Yesus ya. Mereka nggak tahu ini siapa Yesus ya. Berani-beraninya mereka menolak Yesus. Tuhan, kita minta api turun dari langit. Seperti itu. Tapi kemudian, saudara tahu seperti yang kita kenal sekarang, Yohanes bisa menjadi rasul kasih. Tidak ada rasul yang berbicara begitu banyak tentang kasih selain Yohanes. Paulus memang dia membahas di 1 Korintus 13. Tapi nggak banyak. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Yohanes, kemudian Injil Yohanes ya, kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dia membahas tentang kasih. Bahkan ayat yang paling terkenal di seluruh Alkitab, intisari Alkitab kan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, kita hanya temukan, Yohanes 3 ayat 16 tidak ditemukan di kitab lain. Ada Yohanes 3 ayat 16, ada 1 Yohanes 3 ayat 16 juga. Itu juga bicara tentang kasih. Yang kita baca di ayat pertama tadi, pembacaan pertama tentang kasih. Itu semua ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes ini akhirnya berubah menjadi Rasul kasih. Kenapa dia bisa berubah? Nah, 3 hal yang mengubah, saya tutup dengan ini. 3 hal yang mengubah Rasul Yohanes. Yohanes 15 ayat 7. 3 hal yang mengubah Rasul Yohanes. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jadi Yesus bilang kalau kamu tinggal di dalam aku. Ini Yohanes yang tulis loh. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ini dari ayat 1 sampai kemudian ayat selanjutnya itu bicara tentang kedekatan hubungan dengan Tuhan. Melekat. Bapa pokok anggur, kita rantingnya. Kita melekat dengan Tuhan. Nah, hanya di dalam kitab Yohanes 15 lah kita bisa menemukan ayat-ayat yang kita baca ini. Nggak ada nggak ada ayat-ayat yang lain yang sama dengan ayat ini. Jadi cuma di bagian ini. Di sini Yohanes tulis, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu.
Jadi 3 hal itu, yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Rasul Yohanes memang dikenal dengan rasul yang dekat. Bahkan disebutkan di Alkitab yang bersandar di dada Yesus. Kalau kita lihat di foto di gambar lukisan perjamuan kudus, perjamuan malam terakhir, ada orang yang bersandar di dada Yesus, itulah Rasul Yohanes. Jadi dia memang sangat dekat. Bahkan ketika orang-orang mau bertanya, mereka nggak berani tanya langsung murid-murid yang lain, mereka tanya lewat Yohanes. Jadi memang secara fisik, waktu Yesus ada di dunia ini, secara fisik, Yohanes itu sangat dekat dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus sudah tidak ada di dunia ini, Yohanes masih sangat dekat secara rohani dengan Yesus. Bahkan ketika dia dibuang di pulau Patmos, dia tetap dekat dengan Yesus secara rohani. Patmos, penderitaan, penganiayaan, tidak membuat Yohanes jauh dari Tuhan. Makanya dia bisa dapat pewahyuan kitab Wahyu. Tuhan singkapkan kepada dia kitab Wahyu. Kenapa? Karena Patmos tidak memisahkan dia dari kasih Kristus. Dia tetap dekat, dia tetap intim. Makanya dia bisa dapat penglihatan-penglihatan. Dia bisa diangkat dalam roh ke surga. Dia bisa dengar suara Tuhan yang audible. Kenapa? Karena dia sangat dekat dengan Yesus. Jadi waktu Yesus masih ada di dunia ini, secara fisik dia sangat dekat. Saudara tahu, yang peribahasa yang mengatakan dengan siapa kita dekat, maka kita akan menjadi seperti orang itu. Nah, kalau kita dekat dengan Yesus, kita akan menjadi seperti Yesus. Jadi yang pertama, kalau kita ingin berubah dan bertumbuh dalam kasih, bangunlah hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim dengan Tuhan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, tanpa bergaul karib dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal pribadinya lebih dalam dan tidak akan pernah berubah menjadi serupa dia. Yang kedua adalah tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Mencintai firman. Yohanes ini sangat mencintai firman. Bahkan kalau saudara lihat, dialah yang menjelaskan tentang firman lebih jelas dari semua kitab-kitab lain dalam perjanjian baru. Siapa itu firman? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ini kita hanya bisa temukan di dalam kitab Yohanes. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1 lihat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu. Jadi Yohaneslah yang banyak berbicara tentang pribadi firman. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 32 dia sebutkan di situ, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran di sini adalah firman Tuhan. Jadi kita bisa lihat dia orang yang sangat dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di dalam hatinya. Nah, kalau kita ingin bertumbuh di dalam kasih ini, hidup dalam kasih, pastikan firman itu ada di dalam hati kita. Karena firman itu adalah Allah, Allah adalah kasih. Firman itu adalah Allah sendiri, dan Allah adalah kasih. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin bertumbuh, rajinlah baca Alkitab. Rajinlah dengar khotbah. Rajinlah belajar Alkitab. Sekarang banyak Bapak Ibu Saudara, lewat YouTube Bapak Ibu Saudara bisa dengar khotbah-khotbah. Asal jangan yang aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dengar khotbah-khotbah. Jadi jadilah orang yang suka mendengar firman Tuhan. Jadilah orang yang suka membaca firman Tuhan. Itulah yang akan mengubah hidup kita dalam kasih. Kemudian yang ketiga, bergantung kepada Roh Kudus. Bergantung pada Roh Kudus. Nah ini juga hanya Rasul Yohanes yang menjelaskan tentang Roh Kudus. Selain dari Rasul Paulus. Tapi dari murid-murid Yesus dari 4 Injil yang menjelaskan tentang Roh Kudus dengan dalam hanya Rasul Yohanes. Misalnya kita temukan Yohanes 14 ayat 16. Alkitab berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong.
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang dimaksudkan ini Roh Kudus. Yohanes jelaskan bahwa Roh Kudus ini seorang penolong, makanya kita bergantung pada Roh Kudus. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Makanya bergantung pada Roh Kudus. Kemudian Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 16 ayat 13. Ini salah nih. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Yohanes ini berbicara tentang Roh Kudus. Dia mengajarkan siapa tentang Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus penolong, Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Jadi yang ketiga, bergantung kepada Roh Kudus. Kasih adalah hasil atau buah. Kasih adalah hasil dari sesuatu atau buah. Dari apa? Dari keintiman dengan Yesus. Waktu kita intim dengan Yesus, maka kita akan menghasilkan buah. Kemudian, firman Allah, waktu ada firman Allah di dalam kita, benih firman Allah, maka dia akan berbuahkan kebenaran, yaitu kasih. Roh Kudus. Kita tahu Galatia 5 ayat 22. Buah Roh Kudus. Jadi, kasih adalah buah roh. Buah roh yang paling pertama. Dari 9 jenis buah roh, kasih yang paling pertama. Nah, waktu kita bergaul atau bergantung kepada Roh Kudus itu akan menghasilkan buah roh. Kita lihat Lukas 6 ayat 27. Lukas 6, saya undang pemain musik, Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Saya bawa Bapak Ibu Saudara dengar pesan gembala ini. Kasihilah musuhmu, berbuat berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Terus, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Baik di intern kita sebagai jemaat, mari kita belajar. Masa sesama jemaat kok kita anggap musuh? Coba lihat ayat 27 lagi. Sesama jemaat itu adalah sesama tubuh Kristus. Kalau musuh aja Alkitab bilang kita harus kasih, berarti kita sesama tubuh Kristus, sesama jemaat, termasuk gereja lain, kita harus kasih. Yang bukan orang Kristen aja kita disuruh kasihi kok. Di sini bilang kasihilah musuhmu. Jadi ini pesan gembala, dalam saya bicara ini. Kasihilah musuhmu. Suami-suami istrimu bukan musuhmu, kenapa engkau membenci? Istri-istri suamimu bukan musuhmu. Musuh saja disuruh kasihi. Apalagi yang suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci. Tuhan balas kamu, Tuhan balas kamu. Jangan, Alkitab bilang, justru sebaliknya kita berbuat baik kepada orang yang membenci. Kenapa orang bilang kasih itu susah dan sulit? Ini bukan soal susah dan sulit. Karena orang melihat kasih itu sebuah perbuatan. Bukan. Kasih bukanlah sebuah perbuatan. Kasih adalah pribadi. Makanya kita lihat tadi, orang memberi tanpa kasih. Bernubuat tanpa kasih. Menyerahkan dirinya untuk dibakar tanpa kasih. Karena orang berpikir kasih itu memberi. Kasih itu bukan perbuatan.
Kasih itu adalah pribadi. Jadi memang susah, pastor, saya berbuat baik pada orang yang membenci. Karena kita masih pikir kasih itu adalah sebuah perbuatan. Bukan. Kasih adalah sebuah pribadi. Allah adalah kasih, berarti kita anak Allah, berarti anak kasih. Amin. Sehingga kita pasti bisa. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berapa banyak kita berdoa bagi orang yang jahat sama kita? Apakah engkau masih mendoakan suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, tetanggamu, bosmu? Bahkan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Yesus tidak sembarang bicara ini. Dia berdoa bagi tentara-tentara Roma yang mengejek, yang menghina, mencaci dia. Biar dia berdoa untuk semua mereka. Dia bilang, Tuhan, ampunilah mereka, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Yesus bukan asal bicara, tapi dia melakukannya. Saya tidak bisa, pastor. Saya beritahu, hidup kita bukan kita lagi, Kristus yang ada di dalam kita. Ayat 32-33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya saya bilang, kasih itu bukan perbuatan. Yang dimaksudkan orang-orang berdosa pun mengasihi adalah mereka menunjukkan perbuatan-perbuatan kasih. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Tapi apakah orang berdosa itu adalah pribadi kasih? Belum. Karena Allah belum ada di dalam mereka. Mereka belum jadi anak Allah. Mereka belum dilahirkan jadi pribadi kasih. Tapi Tuhan bilang orang berdosa itu mengasihi. Perbuatan yang dia maksudkan, bukan pribadi. Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Jadi ini memang jelas kasih yang dimaksudkan di sini, perbuatan yang orang tadi lakukan. Apa jasa kita kalau kita buat baik pada orang yang buat baik pada kita? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi kita nggak ada bedanya dengan orang berdosa kalau kita melakukan hal yang sama dengan apa yang orang lakukan pada kita. Nggak ada beda. Dia berbuat baik, ya saya berbuat baik. Dia caci maki saya balas caci maki dia. Apa bedanya? Dia benci saya benci dia. Dia marah saya marah dia. Dia blok saya blok dia. Apa bedanya, Bapak Ibu Saudara? Waduh, nggak mudah, pastor. Nggak mudah, iya. Makanya saya bilang, banyak dekat sama Yesus. Banyak baca dan dengar firman Tuhan. Banyak bergantung pada Roh Kudus. Ayat terakhir, Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saya sengaja baca ayat ini supaya kita tahu diri, supaya kita sadar diri. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita angkat satu pujian. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Dia tunjukkan kasih dengan apa? Mati untuk kita. Masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Saya tunggu dulu, pastor. Saya lihat dulu hidupnya berubah. Saya lihat dulu istri saya berubah. Saya lihat dulu suami saya berubah. Saya lihat tuh tetangga saya berubah. Saya lihat dulu teman saya berubah. Kita belum berubah, Yesus sudah mati untuk kita. Bisa nggak kita lakukan itu pada orang lain? Mereka belum berubah, tapi kita sudah menunjukkan kasih atas orang tersebut.